Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan dari famili Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Varietas kacang tanah lokal biasanya dipanen pada umur 90 hingga 95 hari setelah tanam, sedangkan varietas unggulnya dipanen pada 100 hingga 105 hari setelah tanam. Kacang tanah digunakan sebagai bahan makanan camilan, perlengkap roti, dan juga makanan. Jawa Timur merupakan sentra kacang tanah yang telah merata di berbagai daerah. Salah satunya yakni Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2017, produksi kacang tanah di Ngawi sebesar 4.801 ton dengan produktivitas 12,81 kuintal per hektar. Untuk Provinsi Jawa Timur, produksi pada tahun 2017 mencapai 153.216 ton dan menurun pada tahun 2018 menjadi 150.180 ton. Dengan produktivitas pada tahun 2017 sebesar 13,39 kuintal per hektar dan menurun pada tahun 2018 menjadi 12,94 kuintal per hektar. Sejauh ini, Indonesia telah memasuki pasar dunia. Pada periode Januari hingga Mei 2019, ekspor kacang tanah di Indonesia mencapai 1.584 ton dan telah meraup keuntungan sebesar 3,8 juta US dollar dari hasil ekspor ini. Indonesia berhasil mengekspor kacang tanah ke negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan juga Belanda. Untuk mencukupi kebutuhan kacang tanah di dalam negeri, Indonesia masih mengimpor kacang tanah dari negara lain. Impor kacang tanah tersebut berhubungan dengan produksi kacang tanah di Indonesia yang produksinya terus menurun dari tahun ke tahun. Ketergantungan impor ini tercatat pada tahun 2019 sebesar 186.000 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rofi'ah Nuraini Ar-Rohmah. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai komoditas kacang tanah. Nah, pada penasaran kan? Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali untuk like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Langsung aja kita simak videonya. Yang pertama yaitu kondisi permintaan, penawaran, produksi, dan produktivitas dari kacang tanah. Komoditas kacang tanah ini merupakan komoditas unggulan dari Kabupaten Ngawi selain komoditas tebu dan juga komoditas padi. Untuk permintaannya pada tahun 2019 mencapai 701.850 ton dengan penawarannya hanya sekitar 415.066 ton. Nah, dari permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran ini, maka kacang tanah di Indonesia masih defisit sebesar 286.784 ton. Untuk produksi kacang tanah di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 468.083 ton dan kemudian jumlah ini turun pada tahun 2019 menjadi 415.066 ton dengan produktivitas pada tahun 2019 13,66 kuintal per hektarnya. Kedua, yaitu potensi produksi dan pasar di tengah kondisi pandemi. Pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana harga produk impor seperti kacang-kacangan, termasuk kacang hijau dan kacang tanah, terus mengalami kenaikan. Yang semula Rp18.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini juga disebabkan karena permintaan yang semakin tinggi pada saat bulan Ramadan. Sementara sentra produksi terbatas. Pada saat kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, berpeluang bagi petani kacang tanah di Indonesia untuk mewujudkan produk lokal sebagai tuan rumah di negaranya sendiri. Karena produk lokal lebih segar dan terjamin keamanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi kacang tanah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kacang tanah di dalam negeri. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah.
Dengan harga kacang tanah yang terus mengalami kenaikan, Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di pasar. Komoditas kacang tanah yang dijual pada operasi pasar tersebut harus sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, sehingga tidak ada oknum yang memainkan harga atau menimbun kacang tanah di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang keempat, yaitu strategi dari jurnal. Saya mengambil jurnal yang berjudul Aplikasi Pupuk Biourin terhadap Hasil dan Mutu Benih, dua varietas kacang tanah, Arasis Hypogaea L, volume 1 nomor 1 tahun 2017. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa produktivitas kacang tanah yang dihasilkan oleh petani masih jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga diperlukan upaya untuk memperoleh hasil panen yang tinggi dan juga mutu yang baik agar permintaan pasar akan kacang tanah bisa dipenuhi. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kombinasi antara biourin 10 ml per liter dengan varietas kancil dapat memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah polong, berat basah dan kering polong, berat biji, dan juga produksi polong kering. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.